Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat kolam renang atau pool. Sebelumnya, jika teman-teman belum menonton video yang part satunya untuk modeling dari scene, silahkan untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Tetapi jika ingin langsung untuk melihat bagaimana proses rendernya di D5 Render, teman-teman bisa mendownload file asetnya di link deskripsi. Setelah kita masuk pada tampilan utama D5 Render, jangan lupa untuk menyimpan filenya terlebih dahulu. Barangkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini saya akan membuat folder baru, mungkin tutorial. Oke, kita beri nama pool tutorial. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita akan mengimport file FBX-nya yang sudah kita buat pada part 1 tutorial. Di sini pada pojok kiri atas teman-teman klik import. Lalu pada file aset yang teman-teman bisa dapatkan filenya di link deskripsi. Di sini teman-teman pilih model. Oh ya, setelah mendownload file asetnya, ketika diekstrak nanti ada file aset seperti ini, dan ketika dibuka ada 3 folder: material, model, dan referensi. Teman-teman klik model di sini. Nanti di sini ada FBX, teman-teman pilih yang pool. Kita klik open, kita tunggu sampai scene-nya masuk. Di sini ketika scene-nya sudah ke load, teman-teman klik, nanti secara otomatis filenya atau objeknya akan ada di sini di 3D viewport. Lalu untuk bergerak di dalam D5 Render, teman-teman mengganti dari navigasi di sini dari orbit ke fly. Jadi kita bisa untuk bergerak di dalam scene. Oke. Pertama, saya akan buat atau menempatkan kameranya. Di sini pada create new scene, teman-teman klik. Lalu kita akan sesuaikan ukurannya, kira-kira seperti ini. Jika sudah selesai dan sesuai, kita akan klik update di sini, update scene. Oke. Selanjutnya kita akan menyeting dari arah dari cahaya matahari. Di sini saya ingin sesuai dengan referensi kita ya, di mana cahaya mataharinya masuk ke dalam lubang-lubang sini. Dan juga nanti di sini akan ada God rays. Jadi kita akan menempatkan posisi kameranya, cahaya mataharinya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa tekstur ke dalam scene kita. Untuk menambahkan tekstur, teman-teman pergi ke strip 3 ini, menu, lalu di sini ada tool, lalu pilih material picker, atau shortcutnya di sini adalah I pada keyboard. Kita akan mewarnai yang kayu yang sebelah sini dulu, pinggir-pinggirnya. Teman-teman klik. Nanti secara otomatis kita akan masuk ke bagian inspektor. Di sini ada map. Teman-teman pilih base color map. Kita klik pada bagian yang ini. Pada file asset yang teman-teman download, di sini teman-teman juga memiliki material. Teman-teman double klik, ada wood 1. Di sini ada material yang bisa kita pakai untuk scene kita. Kita pilih yang wood 021 color, kita klik open.
kita perdekat. Di sini jika kita lihat bahwa arah dari serat kayunya berada pada sumbu horizontal, saya ingin sumbu kayunya ini vertikal. Oleh sebab itu, pada bagian bawah di sini teman-teman melihat rotasi kita ubah dari 0 ke 90 derajat. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan normal di sini. Teman-teman klik normal GL, lalu masukkan nilainya, kira-kira mungkin saya akan memakai 0,5. Lalu untuk spekularnya kita 0,5 juga, dan roughness-nya kita masukkan. Untuk roughness di sini jika kita slide full kanan, kita masih melihat adanya refleksi pada objek. Berarti kita harus melakukan invert pada teksturnya. Di sini pada roughness ada strip 2, teman-teman klik. Lalu pada inverted teman-teman klik. Oke. Setelah itu kita tinggal menurunkan nilai dari roughness-nya. Kira-kira saya akan menggunakan di 0,4 sampai 0,5. Oke. Kita akan memasukkan material yang sama ke bagian yang lainnya. Setelah kita menambahkan material pada tekstur kayunya, saatnya kita untuk menambahkan material di area sebelah sini. Pertama, mungkin saya akan menambahkan material pada airnya terlebih dahulu. Teman-teman klik di bagian sini. Karena berhubung kita tidak memiliki material air, maka kita akan membuatnya secara manual. Di sini pada inspektor ada material template, teman-teman pasti melihat custom di sini. Lalu kita akan scroll, pilih yang tanda panah ke bawah, ganti menjadi water. Maka setelah kita mengklik water, maka otomatis tekstur kita akan berubah menjadi lebih transparan dan juga reflektif. Di sini teman-teman bisa bermain-main dengan nilai normalnya. Seperti ini. Jangan terlalu besar karena nanti akan mengurangi dari realitas ke realism dari air. Oke. Lalu biarkan yang lainnya default. Oke. Setelah itu saya akan mengganti material yang bawah air di sini. Teman-teman klik. Lalu pada file asset kita akan memilih material yang sesuai. Mungkin saya akan menggunakan white glaze porcelain di sini, atau teman-teman juga bisa menggunakan material yang lainnya. Oke. Setelah itu saya akan mengganti material yang sebelah sini ya.
Di sini saya mungkin akan menggunakan material yang ini, terracotta tile. Kita menunggu downloadnya selesai. Setelah selesai kita download, kita akan klik and drag ke scene kita di sini. Selanjutnya kita tinggal memperkecil tiling dari teksturnya. Di sini pada UV stretch teman-teman bisa menaikkan nilainya. Kira-kira seperti ini. Oke. Setelah kita selesai untuk menambahkan tekstur ke dalam scene kita, saatnya kita akan menambahkan sedikit fog ya, agar cahaya kita atau jalur cahaya kita bisa masuk. Di sini pada environment, teman-teman melihat opsi fog. Di sini saya akan aktifkan. Lalu saya akan perbesar nilai fognya. Setelah kita mengaktifkan fog atau kabut, kita masih belum bisa melihat jalur dari cahayanya atau God rays-nya. Untuk membuat God rays, kita juga harus mengaktifkan opsi volume light. Di sini, ketika teman-teman menceklis volume light, maka kita bisa melihat efek dari God rays-nya. Saya akan perkecil nilai dari fognya secukupnya. Untuk menambah pensuasanaan, saya akan menempatkan 3D human di sini. Pada aset, kita masih bisa menggunakan yang free versi. Di sini pada material kita ganti menjadi model, lalu kita pilih karakter. Di sini kita bisa mendapatkan 3 karakter secara gratis. Untuk yang free versinya, saya akan menggunakan yang Sophia Edding di sini. Jika teman-teman merasa modelnya terlalu besar, kita bisa memperkecilnya. Di sini saya menekan keyboard V untuk merubah dari movement icon menjadi scale icon. Di sini saya akan perkecil, klik and drag. Jika ukuran sudah selesai, saatnya kita kembali ke sini dan akan melakukan rendering. Untuk rendering, kita akan memilih yang image. Di sini pada pojok kanan atas teman-teman klik. Saya akan menggunakan field of view 90. Lalu untuk ukurannya mungkin saya akan menggunakan 4K di sini atau 2K. Teman-teman silahkan untuk memilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya juga menggunakan opsi channel. Saya akan menggunakan channel di sini agar saya bisa mendapatkan image ambient occlusion dan juga reflektif atau refleksi. Lalu jika sudah selesai, kita akan hit render di sini. Saya akan masukkan ke render 3. Kita beri nama image
atau misalkan full tutorial. Oke. Lalu kita tekan save. Kita akan kembali setelah rendernya selesai. Setelah kita selesai merender dari image ini, mari kita lihat hasilnya. Di sini pada full tutorial, jika kita buka, di sini kita melihat adanya refleksi yang sangat tajam ya di bagian keramiknya. Saya sebenarnya tidak ingin adanya refleksi yang begitu kuat di area sebelah sini. Oleh sebab itu kita akan mengganti nilai dari roughness-nya. Tetapi untuk overall saya kira tidak terlalu buruk ya. Di sini ada percikan dari semacam noise. Di sini jika teman-teman mengekspornya dengan ukuran yang besar seperti 4K, maka tidak akan terjadi efek yang seperti ini. Sebab itu kita akan mengganti ukurannya dari 2K ke 4K dan juga merubah nilai dari roughness dari keramik ini. Di sini saya akan seleksi material keramiknya. Lalu teman-teman dari roughness di sini naikkan sekiranya ke 33 ya, 0,33. Lalu di sini juga mungkin saya akan menambahkan nilai roughness-nya ke 0,52. Dan kita tinggal melakukan render lagi. Di sini saya akan menghapus hasil render yang barusan, kita akan ganti dengan yang baru. Di sini saya menggunakan 4K. Lalu kita akan hit render sekali lagi. Oke, jadi kita sudah selesai untuk merender untuk yang kedua kalinya. Di sini jika kita pergi ke file di mana kita simpan, full tutorial, kita sudah melihat refleksi di sini sudah lebih baik dan juga di sini tidak ada flickering ya. Oke, di sini sudah bagus. Di sini ada garis cahaya matahari karena saya sebelumnya sedikit menurunkan dari sinar matahari, jadi dari sini sedikit masuk ke tembok-tembok kita yang sebelah kiri ini. Tapi untuk secara keseluruhan ini sudah cukup baik. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke Photoshop untuk menambahkan beberapa detail. Di sini jika kita lihat jendelanya, di sini putih polos, kita akan menambahkan beberapa foto dari urban atau gedung-gedung. Lalu kita juga akan memanfaatkan dari channel ambient occlusion dan juga refleksi di sini. Oleh sebab itu kita akan save ini terlebih dahulu sebelum kita close. Lalu kita pilih Photoshop. Di dalam Photoshop, ini adalah Photoshop CS6. Jika teman-teman memiliki Photoshop CS6 ataupun CC, mungkin tampilannya tidak akan berbeda jauh. Pada file kita klik open, lalu kita search di mana file kita simpan. Oke, saya akan memasukkan yang full ini, lalu yang ambient occlusion dan juga
reflection, mungkin satunya lagi yang alpha mask. Oke, kita klik open. Di sini pertama saya akan memasukkan yang ambient occlusion dulu. Jadi fungsi dari ambient occlusion adalah memberi kita tambahan efek shadow ke dalam scene kita. Di sini karena saya hanya ingin menambahkan efek hitam pada bagian atas, tidak dengan bagian bawah dari kolam kita. Oleh sebab itu, mungkin saya akan menghapus bagian yang bawahnya. Seperti ini. Setelah kita hapus bagian bawahnya, kita akan memasukkan ke dalam foto utama kita. Di sini, karena kita hanya ingin mengambil nilai dari warna hitamnya, oleh sebab itu pada blending option, teman-teman pilih overlay atau multiply. Di sini saya akan menggunakan overlay. Kita bisa melihat efek dari ambient occlusion langsung masuk ke dalam scene kita. Karena efeknya begitu tajam, khususnya pada bagian atas ini, oleh sebab itu saya akan menurunkan nilai opacity-nya jauh ke belakang, kira-kira di kurang lebih 10 atau mungkin di 30. Silahkan teman-teman untuk mencoba sesuai dengan selera masing-masing. Oke, saya rasa di 30 ya, 30 saya rasa cukup. Lalu kemudian saya akan menambahkan refleksi. Kita akan hapus bagian yang ambient occlusion-nya. Pada bagian refleksi, di sini saya akan menekan Ctrl J, atau teman-teman bisa juga double klik pada background, lalu klik OK. Di sini saya akan memasukkannya langsung ke dalam scene kita. Berbeda dengan ambient occlusion, pada reflection di sini saya akan menggunakan atau memilih warna yang putihnya. Oleh sebab itu pada blending option saya akan menggantinya ke screen. Karena blending option screen itu mengambil nilai putih dari suatu objek atau suatu gambar. Oke. Di sini before and after. Kita akan menurunkan nilai dari opacity-nya kira-kira di 20-an begitu. Oke. Oke, saya rasa cukup. Saya akan beri nama ini reflection. Lalu yang bawahnya adalah ambient occlusion atau AO. Oke. Di sini saya akan menambahkan gambar dari perkotaan. Jika saya menyeleksinya di sini, teman-teman bisa melihat bagian yang tidak ingin saya seleksi juga ikut terseleksi. Oleh sebab itu, untuk memudahkan kita menyeleksi bagian dari jendelanya, makanya kita menggunakan alpha mask di sini. Jadi kita bisa melihat atau bisa lebih mudah untuk menyeleksi bagian yang jendelanya. Saya akan pindahkan ke sini. Lalu seleksi bagian yang warna hitamnya di sini. Lalu teman-teman Ctrl J. Oke, setelah Ctrl J kita hide yang ini. Nanti akan terlihat seperti ini. Kita delete yang bagian tidak perlunya. Saatnya kita mencari foto dari perkotaan.
Oke, saya kira saya menyukai gambar yang ini. Setelah kita memilih gambar yang kita rasa cukup, kita akan klik kanan, lalu copy image, kembali ke Photoshop, lalu kita Ctrl V ke Photoshop di sini, lalu pastikan bahwa di sini saya akan ganti city, lalu di sini jendela, dan pastikan bahwa image city ini berada di atas jendela hitam kita yang ini. Lalu pada city teman-teman klik pilih create clipping mask, nanti dia akan berada pada atau menggantikan tekstur hitam pada jendela yang di sini. Oke. Selanjutnya, karena di sini terlihat begitu konyol, aneh, oleh sebab itu kita akan membuat ini lebih terang, ya, sangat terang karena sesuai dengan cahaya yang ada di alam di sini, environment. Kita pada create fill, teman-teman klik lalu pilih yang level. Di sini saya akan create clipping mask. Sebelumnya saya tekan Alt, nanti secara otomatis kursor kita akan berubah menjadi tanda panah ke bawah. Di sini warna hitam, teman-teman klik. Ini artinya semua efek pada level 1 hanya akan masuk ke bagian city ini, tidak ke yang lainnya. Jadi kita double klik. Seperti ini. Saya akan atur sedemikian rupa. Oke. Lalu selanjutnya saya akan membuat foto background ini yang city ini agak sedikit blur. Teman-teman klik pada bagian city-nya, lalu ke filter, blur, Gaussian blur. Di sini saya akan menggunakan nilai 3 atau 7 ya, antara 3 sampai 7. Kita lihat mungkin di 4,5 saya rasa cukup. Lalu kita hit OK. Dan kita sudah selesai untuk mengedit dari scene kita. Di sini jika teman-teman memiliki misalkan grung atau misalkan efek-efek yang lainnya, silahkan masukkan di sini. Jika sudah selesai, kita akan mengekspornya. Di sini pada bagian file, kita tidak akan menggunakan save as, karena jika kita menggunakan save as, foto kita ini akan terreduksi ketajamannya. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan save for web di sini. Di sini, jika sudah sesuai dimensinya, teman-teman klik save, lalu kita beri nama Photoshop full tutorial. Kita klik save, dan jika sudah selesai, mari kita lihat hasil akhirnya. Oke, ini dia. Ini adalah sesudah diedit, dan ini belum. Terlihat bahwa refleksi di bagian sini sudah cukup baik ya, dibandingkan jika kita tidak menggunakan channel dari refleksi. Lalu ambient occlusion juga di sini terlihat sangat jelas perbedaannya. Oke, itu dia teman-teman untuk tutorial kali ini. Jadi jika ada kesulitan, silahkan untuk bergabung di Discord kami. Linknya saya taruh di deskripsi untuk Discordnya. Jadi sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.